Bab 478. Pak Argatama menggigit bibirnya lagi, matanya mulai memerah. Azarin melanjutkan dengan suara yang lebih dalam. "Pak, melepaskan bukan berarti melupakan. Papa tetap bisa mencintai ibu, sambil tetap makan, tetap berjalan, tetap berdoa. Itu bukan dosa." Azarin menunduk sedikit, lalu berkata dengan lirih. "Apa Papa kira, Aza tidak rindu melihat Papa tersenyum?" Pak Argatama memejamkan mata, menahan sesuatu. "Papa pikir, Davian tidak butuh Papa. Papa pikir, Mas Din tidak melihat Papa dari jauh. Mas Din cuma pura-pura kuat, Pak. Padahal dia juga patah. Tapi Mas percaya Papa bisa berdiri lagi." Azarin menahan isak. "Papa, kalau Papa terus seperti ini, siapa yang mau Aza datangin untuk minta dinasihatin? Aza ini menantu Papa. Tapi Aza juga butuh Papa. Butuh senyuman Papa." Azarin menahan napas sejenak, merasa dada seperti diremas ketika melihat ayah mertuanya benar-benar goyah. Lelaki itu, yang dulu selalu tampak kokoh, kini tampak rapuh seperti kain basah yang kehilangan bentuk. Azarin duduk lebih dekat, tetap menjaga jarak sopan, tetapi cukup dekat untuk menunjukkan bahwa dia hadir untuknya, tanpa syarat, tanpa penilaian. Pak Argatama akhirnya mengangkat wajahnya sedikit. Bahunya bergetar tipis, hampir tak terlihat bila tidak diperhatikan dengan saksama. Ujung bibirnya bergetar sebelum dia akhirnya bersuara. "Papa, hanya kangen istri Papa, Za," katanya, hampir tidak terdengar. Kalimat pendek itu seperti keluar dari sumur yang terlalu dalam. Azarin memejamkan mata sejenak. Dia tidak ingin kembali menangis, tapi tidak di depan lelaki yang sedang berjuang mempertahankan dirinya sendiri. "Aza tahu, Pak," jawabnya lembut, suaranya terjaga agar tidak pecah. Pak Argatama menyandarkan punggung ke kursi seolah kedua lututnya tak lagi kuat menahan tubuh. "Papa, tidak tahu hidup ini buat apa lagi," gumamnya parau, tangan tuanya meremas celananya di bagian paha. Azarin menarik napas panjang, lalu menatapnya dengan keteguhan. "Pak, hidup Papa, buat kami," katanya mantap. "Buat cucu-cucu Papa yang menunggu di pangku. Buat Davian yang selalu mencari figur ayahnya. Buat Mas Din yang tidak pernah berhenti mengkhawatirkan Papa. Buat Aza, menantu Papa, yang masih butuh doa Papa." Lelaki tua itu terdiam, menatapnya dengan mata yang tampak basah namun tetap menahan air mata, entah karena gengsi, atau karena rasa sakit yang terlalu dalam. "Papa lelah," bisiknya lagi. "Walahi, pikiran Papa lelah. Hati Papa lelah." Azarin mengangguk pelan, membiarkannya jujur. "Istirahat, Pak, tapi jangan menyerah," katanya tanpa ragu. Sunyi mengalir di antara mereka. Hening itu bukan kosong, lebih seperti dua hati yang sama-sama saling. 51. Mencari tempat aman untuk meletakkan semua beban yang menumpuk. Azarin meraih tangan ayah mertuanya, dengan penuh kasih layaknya seorang anak perempuan. Dia menundukkan kepala, bentuk penghormatan sekaligus pelukan tak bersentuhan. "Pak," ucapnya lirih, "kalau Papa tidak mau makan untuk diri Papa sendiri, makanlah untuk Ibu. Biar Ibu tenang di sana." Pak Argatama membuka mata lebih lebar. Sorot yang tadinya mati berubah samar-samar, seperti bara kecil yang kembali menyala. Azarin melanjutkan pelan, seolah memilih satu-satu kata yang paling mampu menembus tembok kesedihan lelaki itu. "Dan kalau Papa tidak mau tersenyum untuk dunia, tersenyumlah untuk kami, Pak. Kami yang masih butuh Papa. Kami yang masih ingin mendengar Papa marah. Kami yang masih ingin mendengar Papa memanggil cucu-cucu Papa." Lelaki tua itu menarik napas bergetar halus, seperti seseorang yang berjalan terlalu jauh dan tidak menyadari betapa hausnya dia. "Za, Papa tidak tahu harus mulai dari mana," ungkapnya. Azarin menoleh sekilas pada pintu kamar, di mana Mbak Santi masih menunggu dengan senyum teduh.
Sudah, Aza katakan. Ayo mulai dari membuka pintu kamar, Pak, jawabnya lembut, seperti menawarkan langkah paling sederhana untuk seseorang yang lama lupa cara berdiri. Tak ada respons Pak Argatama, dan Azarin tak ingin memaksa. Dia tak tahu sedalam apa luka di hatinya. Mertuanya kehilangan cintanya yang dia sebut dengan rumah. Wajar saja luka itu begitu besar. Dia memilih berdiri dengan perlahan, menjaga agar setiap gerakannya tetap sopan. Dia melangkah ke arah pintu, menghampiri Mbak Santi yang menunggu dengan stroller ganda si kembar. Bu, ini makanannya, ucap Mbak Santi menyerahkan tas berisi wadah-wadah makanan. Terima kasih, Mbak, jawab Azarin. Dorong masuk ya, pelan saja. Stroller masuk ke kamar kecil itu, kembar mungil dalam selimut, keduanya masih terlelap. Zayan menggeliat kecil, sementara Zamira tertidur sambil memanyunkan bibir mungilnya. Tatapan Pak Argatama langsung jatuh pada cucu-cucunya. Untuk sesaat, ruangan itu tidak lagi terasa sesempit tadi. Ada hangat yang bergerak pelan, muncul dari sorot mata lelaki itu. Azarin mengambil makanan dari tas. Dia membuka wadah makanan yang dia pesan tadi pada Maid. Tak ada menu yang aneh, selain ada nasi dan lauk pauk, ada pula buah-buahan yang sudah dipotong. Pak, katanya pelan, coba makan sedikit dulu. Pak Argatama menenggeleng samar. Papa tidak lapar. Azarin tersenyum tipis. Kalau bukan untuk papa, makan untuk ibu, ya. Biar ibu tenang lihat papa makan. Satu kalimat itu membuat kepala lelaki tua itu sedikit menunduk. Bukan menyerah. Hanya, mulai luluh. Azarin meraih sendok. Tidak terlalu dekat, tetap menjaga batas, tetapi cukup hangat untuk menunjukkan niatnya. Aza suapin, ya, Pak. Sedikit saja. Pak Argatama menatap nasi serta daging cincang itu. Lama. Dan saat dia membuka mulut pelan untuk suapan pertama, ruangan itu serasa berubah. Seperti seseorang yang akhirnya mengizinkan dirinya untuk hidup lagi meski hanya 1 sentimeter. Enak, Pak? Tanya Azarin dengan nada bercanda kecil yang sangat halus, satu layaknya pada anak kecil tapi tetap memuliakan. Lumayan. Jawabnya lirih. Azarin tersenyum. Alhamdulillah. Suapan demi suapan masuk. Setiap sendokan terasa seperti perjuangan kecil, namun juga kemenangan kecil. Pak Argatama tidak banyak bicara, tetapi matanya terus berpindah ke si kembar yang tidur pulas. 52. Tiba-tiba papa jadi ingat, waktu Din kecil, gumamnya lirih. Azarin menahan senyum haru. Mas Din besar karena ibu dan papa jaga dengan sepenuh hati, dan cinta yang besar. Pak Argatama menghela napas, kali ini lebih panjang. Dulu ibu paling suka lihat bayi tidur, katanya damai. Sekarang papa yang lihat damai itu, Pak. Lelaki itu diam lama, lalu menatap makanan yang hampir habis. Papa tadi tidak mau makan. Sekarang papa makan. Kenapa rasanya? Lebih ringan setiap kali papa berbicara dengan kamu, seperti ada meneknet ketenangan. Bukan pujian belaka, mengingat sudah 2 kali Azarin duduk di depannya, dan berbicara tanpa menghakimi. Azarin tersenyum. Bukan karena Aza, Pak. Tapi karena papa makan untuk orang yang papa cintai. Yaitu, ibu, bidadari surga papa. Hampir tidak terlibat, tetapi sudut bibir lelaki itu sedikit terangkat. Setelah makanan itu habis, Azarin menutup wadah dan merapikannya. Pak, bagaimana kalau kita keluar sebentar? Jalan-jalan sedikit saja keliling taman panti. Tidak jauh. Pak Argatama langsung geleng. Tidak, papa tidak mau. Papa masih khawatir. Potong Azarin lembut. Khawatir pikiran papa justru teralihkan pada orang lain, dan melupakan ibu. Lelaki itu terdiam. Tidak apa-apa, Pak. Kita jalan pelan. Papa tidak harus bicara. Tidak harus tersenyum. Cukup jalan saja. Aza temani. Tidak, Nak. Suara itu lemah. Papa belum sanggup lihat orang banyak. Azarin memiringkan kepala sedikit.
Kalau begitu kita pilih jam sepi. Aza yakin di taman belakang tidak banyak orang. Kita diam saja, Pak. Papa cuma menikmati udara. Pak Argatama mengelus lututnya, gelisah. Sementara Azarin tidak bergerak selama beberapa detik. Kemudian dia menunduk sopan sebelum menjawab, Pak, takut itu wajar. Aza pun sering takut. Tapi kalau rasa takut itu dibiarkan menguasai Papa, Papa akan semakin sulit keluar. Toh, Ibu akan bahagia lihat Papa bangkit, kok. Lelaki itu memalingkan wajah. Biarkan Aza bantu Papa sekali ini saja. Sisanya Papa yang jalan sendiri. Tambah Azarin. Pak Argatama menghela napas berat, sebelum dia kembali berkata, Za, Papa tidak mau ganggu Aza. Aza punya bayi. Kembalilah nak. Nanti suamimu mencari. Justru karena semua itu, Aza ingin lihat Papa baik-baik saja sebelum kembali ke rumah. Dia tersenyum tenang. Dan untuk Mas Din, dia pria yang baik. Anak Papa itu selalu setuju jika aku datang ke sini, menemui Papa. Ucapan itu menggantung, tidak mengandung larangan, tidak juga perintah. Hanya kegelisahan seorang ayah yang merasa semua langkahnya akan menjadi beban bagi orang lain. Pa, ayo berdiri sekarang. Kalimatnya seolah mengandung tekanan yang tak menerima penolakan. Tangan Azarin terulur pelan ke arah tangan lelaki itu. Bukan menyentuh langsung, Azarin selalu menjaga batas. Tapi jarak itu cukup memberi isyarat bahwa dia ada di sana, siap menopang. Untuk beberapa detik yang panjang, Pak Argatama hanya menatap tangan itu. Wajahnya bergerak, bergetar, seolah sedang bertarung dengan dua sisi dirinya, satu ingin bertahan dalam kesedihan, satu lagi ingin diselamatkan. 53. Azarin berdiri perlahan, memastikan gerakan mereka stabil. Dia tidak menarik tangan lelaki itu, tidak memaksa. Hanya memberi pijakan. Ayo, Pa, pelan-pelan saja, bisiknya. Tidak apa-apa. Setelah lama berpikir, Pak Argatama akhirnya berusaha berdiri. Lututnya tampak bergetar. Napasnya tersengal pelan. Tapi dia akhirnya bangkit. Dengan tubuh ringkih, tapi dengan kehendak yang akhirnya tersentuh. Ketika dia benar-benar berdiri, hati Azarin merasa hangat, menahan tangisnya penuh keharuan. Spontan dia menghela napas lega, meski hanya sebentar, lalu tersenyum lembut sambil menatap lelaki tua di sampingnya. Alhamdulillah, serunya pelan namun penuh rasa bangga, seolah keberhasilan kecil itu adalah kemenangan terbesar hari ini. Pak Argatama menunduk, pipinya sedikit memerah seperti anak kecil yang ketahuan sembunyi-sembunyi mencuri permen. Za, maafkan Papa, gumamnya. Nada suaranya begitu lirih hingga hampir tertelan angin. Azarin refleks menggeleng, cepat dan tegas. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Pak. Tangannya bergerak memberikan jarak dukungan tanpa menyentuh. Kehilangan itu berat. Aza saja tidak bisa bayangkan bagaimana rasanya. Tapi Aza tahu satu hal, yang Papa lakukan ini, berdiri saja sudah langkah besar. Sangat besar. Pak Argatama hanya mendesah pelan, seolah tak yakin pantas menerima kalimat itu. Tapi dia tidak membantah. Tidak kali ini. Azarin lalu sedikit mengubah posisinya, memberi jarak sopan namun tetap berada di sisi lelaki tua itu, memastikan dia aman. Sekarang, ayo, Pak. Kita coba jalan keluar sebentar, katanya ringan, seolah mereka hendak berjalan santai di halaman rumah sendiri. Za, Papa ini sudah tua, keluhnya lirih, tapi nada keluhannya lebih seperti seseorang yang malu-malu ingin dipaksa. Aza juga tidak minta Papa sprint, Pak, jawab Azarin sambil menahan tawa. Cuma 5 langkah dulu. Kalau kuat 6, kita rayakan. Pak Argatama mendesah pelan, tapi jelas-jelas menahan senyum geli. Nak, Papa ini benar-benar diuji sabarnya. Kalau gak sabar, mana mungkin suami Aza bisa sesabar Papa, balas Azarin cepat. Lelaki tua itu tertawa kecil, suara yang sangat tipis, hampir tidak terdengar, tapi cukup untuk membuat hati Azarin terasa hangat. Mereka mulai melangkah keluar kamar.
Langkah pertama, pelan dan berat. Langkah kedua, lebih stabil. Langkah ketiga, membuat Azarin menahan napas bangga. Dan saat langkah keempat dan kelima berhasil, wajah Azarin langsung memancarkan senyum begitu terang, meski tertutup cadar. Caranya menghela napas saja sudah berbicara banyak. Begitu mereka tiba di depan ruangan, beberapa perawat yang kebetulan lewat langsung berhenti. Ada yang melongo kecil, ada yang tersenyum lebar, bahkan ada yang spontan menutup mulut saking terkejut. Masya Allah, bisik salah satu perawat muda. Tuan Argatama keluar kamar. Perawat lain, wanita parubaya, menatap Azarin dengan ekspresi campuran takjub dan haru. Menantunya hebat sekali, gumamnya lirih. Azarin mendengar, tapi dia hanya sedikit menunduk hormat. Tidak butuh pujian. Yang dia butuhkan sekarang adalah memastikan langkah-langkah kecil lelaki itu tidak terhenti. 54. Tuh kan, Pak, bisiknya sambil maju selangkah di sampingnya. Baru keluar sedikit saja, sudah ada penggemar. Pak Argatama mendengus kecil. Nak, Papa ini bukan artis. Kalau Papa artis, Papa sudah banyak job menangis di sinetron, balas Azarin. Dan untuk pertama kali sejak Azarin masuk ke panti hari itu, suara tawa Pak Argatama terdengar lebih jelas. Za, kamu ini. Lelaki itu menggeleng, tetapi senyumnya mulai muncul, senyum lelah, namun nyata. Senyum yang seolah sudah lama hilang. Mereka berjalan perlahan keluar menuju taman. Udara siang namun menyejukkan menerpa wajah, membawa aroma tanah lembab dan dedaunan yang bergerak pelan. Cahaya matahari menyelinap di antara ranting-ranting, menyinari rambut abu-abu Pak Argatama dan membuat sosoknya tampak lembut sekaligus sendu. Sini, Pak. Aza pegangkan pintunya. Azarin memajukan tubuh sedikit, membuka pintu keluar panti yang berat. Ayo, Pak. Kita curi angin segar sebelum penjaga panti sadar. Pak Argatama kembali mendesah pelan. Za, tolong jangan ajari Papa cara kabur. Kalau kabur sama Aza, insya Allah aman, Pak, jawabnya cepat. Paling kita kembali ke rumah. Kan lumayan, menantu Papa ini akan dapat penghargaan istri terbaik dari Mas Din, dengan kategori berhasil membawa jantung rumah kembali pulang. Lelaki parubaya itu, hanya menggeleng sambil tersenyum sendu. Ada kebanggaan sekaligus haru tersorot di mata tuanya. Sementara itu, perawat-perawat di belakang menahan tawa. Beberapa bahkan saling menyikut pelan, merasa terharu melihat perubahan drastis suasana hati lelaki tua itu. Begitu mereka tiba di taman kecil, Pak Argatama menarik napas panjang, sangat panjang, seolah paru-parunya baru saja menemukan udara segar setelah mengurung diri dari dunia luar. Enak, kan Pak? Tanya Azarin. Lelaki itu memejamkan mata. Sudah lama Papa tidak menghirup udara begini. Dia kembali teringat akhir-akhir sebelum sang istri meninggal, banyak ketegangan dalam hidup, dari mulai Azarin melahirkan si kembar, Siva meninggal, dan akhirnya disusul sang istri pun ikut pergi untuk selamanya. Dia bahkan tak ingat kapan terakhir kali dia menghirup udara segar. Azarin tersenyum kecil sambil memandang langit yang tampak cerah. Aza senang, Papa keluar. Sedikit saja tidak apa-apa. Pak Argatama beralih menatapnya, lama, seolah sedang membaca isi hatinya di balik cadar itu. Za, kamu ini. Menantu apa malaikat penjaga? Azarin mengangkat bahu. Menantu, Pak. Yang banyak cerewetnya, tapi mudah-mudahan bermanfaat. Cerewet memang, gumam Pak Argatama. Tapi hati kamu, besar. Azarin menunduk, malu. Terima kasih, Za. Lanjutnya. Papa tidak ingat kapan terakhir kali Papa merasa begini. Begini bagaimana, Pak? Azarin menaikkan alis sedikit, jahil. Lelaki tua itu menghela napas panjang. Ditemani, dijaga. Tapi bukan karena kasihan, melainkan karena sayang. Azarin terdiam sesaat. Kemudian dia menjawab dengan suara yang paling lembut dan menenangkan. Aza selalu sayang sama Papa. Sama Ibu. Sama keluarga ini.
Itu tidak pernah berubah. Untuk sejenak tak ada obrolan lagi, hanya gerakan Azarin meminta mertuanya duduk di kursi tamat, tepat di bawah pohon yang cukup rindang dan melindungi mereka dari biasnya matahari. Angin siang menyelinap. 55. Lembut melalui dedaunan, menciptakan bayang-bayang bergerak yang menari di tanah. Pak Argatama menyandarkan tubuhnya pelan pada sandaran kursi taman, lalu berkata dengan suara yang nyaris pecah namun tetap berusaha stabil, layaknya pria yang sepanjang hidup terbiasa menahan luka sendirian. "Za, titip rumah ya, nak." Azarin langsung menoleh. "Pa, apa maksud papa?" Lelaki tua itu menarik napas panjang. "Maafkan papa, kalau sampai hari ini papa belum bisa jadi fondasi untuk kalian. Belum bisa berdiri tegak seperti yang seharusnya." Dia menutup mata sebentar, menahan getaran suaranya. "Tapi hanya kamu, yang papa percaya bisa menjaga keutuhan keluarga kita." Azarin tertegun. Bukan tersentuh, lebih tepatnya tersayat. Kalimat itu terlalu berat diletakkan di pundaknya. "Papa bilang apa sih?" Suaranya terdengar pelan namun tegas. "Papa di sini untuk menenangkan diri, kan? Bukan untuk menghabiskan masa tua." Aza tidak mau dengar papa bicara seperti itu lagi. Pak Argatama membuka mata perlahan. Sorot matanya menerawang jauh, seperti menatap sesuatu yang hanya dia yang bisa melihat. Kenangan, harapan, sekaligus kehilangan yang belum selesai. "Za," katanya rendah, "kamu tahu, lelaki tua seperti papa ini telah melalui banyak hal. Banyak badai. Banyak kemenangan." Doa menoleh sedikit kepada menantunya. "Tapi ada satu hal yang tidak pernah papa siapkan dalam hidup, hidup setelah cinta itu pergi." Azarin menelan ludah. Tangannya terlipat rapi di pangkuan, menampilkan kehormatan dan kesopanan yang selalu dia jaga. Pak Argatama melanjutkan, suaranya semakin dalam. "Rumah itu, selama ini hidup karena Mahira. Papa hanya pengisinya. Dan sekarang, ruangan di rumah terasa seperti bernapas pendek tanpa dia." Azarin menggeleng perlahan. Rumah itu tetap rumah papa. Rumah itu, terasa seperti musim kenangan, Za. Senyumnya pahit. Dan papa takut tinggal di dalamnya terlalu lama. Takut nanti papa tidak keluar lagi. Azarin menunduk, hatinya meremuk tapi dia tetap menjaga nada lembut. "Pa, semua orang punya cara berduka. Tidak ada yang salah. Tapi, jangan menyerah seperti ini. Papa bukan beban. Papa bukan orang yang tersesat. Papa hanya patah hati." Pak Argatama terdiam. Sekali lagi, angin menyapu wajah mereka, membuat dedaunan berbisik seolah alam pun mendengarkan. "Za." Lelaki itu bersuara lagi, pelan, rapuh. "Orang bilang waktu menyembuhkan, tapi mereka lupa bilang, waktu itu kadang berjalan terlalu lambat untuk hati yang kehilangan." Azarin menatapnya, matanya berkaca meski dia tahan. "Pa," gumamnya lirih. "Papa hanya ingin kalian punya tempat bersandar." Lanjutnya. "Dan papa sadar, papa belum bisa memberi itu kembali." "Bukan begitu, Pa." Azarin menggeleng, kali ini sedikit lebih cepat. "Aza, Mas Din, Davian, bahkan Alina, semua tetap menganggap papa fondasi. Sedikit goyah bukan berarti runtuh. Cinta papa sama ibu justru alasan kenapa papa harus kuat. Karena kalau papa menyerah, siapa yang meneruskan cinta itu pada cucu-cucu papa nanti?" Pak Argatama memejamkan mata. Getaran tipis terlihat di rahangnya. "Za, kamu terlalu bijak untuk usia. Kamu." Aza cuma bicara yang papa perlu dengar. Bukan yang Aza mau. Lelaki tua itu akhirnya tersenyum, senyum yang kecil, halus, tapi hidup. 56. Ayah itu harus jadi kuat. Dia menatap jauh ke area taman, ke para lansia yang sedang duduk bercengkerama. Tapi tidak ada yang mengajari cara menjadi kuat ketika setengah jiwa dicabut. Azarin meremas jemari sendiri menahan rasa. "Pa, setengah jiwa papa menemang pergi. Tapi setengah lainnya tetap bersama papa. Tersimpan di tempat yang lebih dekat dari napas."
Pak Argatama menoleh perlahan, menatap menantunya. Ada hal yang orang salah paham tentang kehilangan, Pak. Lanjut Azarin. Mereka kira, sembuh itu artinya melupakan. Padahal, sembuh itu artinya belajar hidup sambil membawa yang pergi, bukan meninggalkannya. Hening kembali menyelimuti. Namun kali ini lebih hangat. Seperti pelukan yang tidak terlihat. Pak Argatama menghela napas panjang, lalu untuk pertama kalinya sejak istrinya meninggal, suaranya terdengar lebih kuat meski tetap lelah. "Za, kamu ini, seperti Mahira." "Jangan bilang begitu, Pak." Azarin buru-buru menunduk. "Aza tidak pantas dibandingkan ibu. Tapi kamu punya hati seperti dia," ucap Pak Argatama mantap. Tenang, lembut, tapi kuat dalam diam. Azarin memejamkan mata. "Aza hanya melakukan apa yang Aza bisa, Pak. Dan itu sudah lebih dari cukup." Siang itu terasa sunyi tapi tidak sepi. Hangat tapi tidak menyesakkan. Seolah di bawah pohon rindang itu, ruang kecil terbentuk khusus untuk dua hati yang patah karena kehilangan. Pak Argatama bersandar lebih nyaman. "Za, iya, Pak. Kamu bilang Papa tidak boleh menyerah, kan?" Azarin mengangguk. "Kalau begitu." Suaranya pelan namun tegas. "Tolong beri Papa waktu. Tapi jangan biarkan Papa sendirian." Azarin tersenyum tipis, lalu menjawab penuh keyakinan. "Aza tidak akan pernah membiarkan Papa sendirian. Aza akan datang setiap hari. Aza janji itu, Pak." Lelaki tua itu menutup mata pelan, dan untuk pertama kalinya sejak kepergian Mahira, bayangan kesedihan yang begitu pekat itu mulai sedikit memudar. Hidupnya mungkin belum kembali utuh. Tapi siang itu, di bawah pohon yang menaungi mereka, dia telah menemukan sesuatu yang sempat dia pikir hilang. Yakni, harapan. Saat Pak Argatama dan Azarin berada di bawah pohon rindang, di Indonesia matahari baru saja bergeser melewati puncaknya, menyisakan bayangan panjang gedung rumah sakit yang terasa menekan dada. Vera duduk dengan gelisah di kursi plastik hijau muda yang sepertinya lebih cocok jadi furnitur ruang tunggu puskesmas daripada rumah sakit swasta besar seperti ini. Namun yang membuatnya tidak nyaman bukan kursinya. Bukan juga suhu AC yang terlalu dingin. Melainkan Alea, gadis yang sejak 2 jam lalu belum juga membuka mata, tidur dengan napas teratur namun terlihat rapuh seperti seseorang yang baru saja berlari jauh dari sesuatu yang mengerikan. Setiap menit terasa menua. Setiap detik seperti bunyi jarum jam yang lebih keras dari seharusnya. Sesekali, Vera bangun dari duduknya, berjalan mendekati ranjang, lalu kembali lagi karena gugup sendiri. Dia bukan keluarga. Bukan teman dekat. Dia hanya orang yang Din percaya. Dan entah kenapa, rasa tanggung jawab itu sekarang menempel seperti beban berat di bahunya. Ketika kelopak mata Alea akhirnya bergetar, Vera spontan bangkit. Jantungnya seperti melonjak ke 57. Kerongkongan. "Ai, Alea," bisiknya, setengah berharap, setengah takut. Alea mengerjap pelan. Wajahnya pucat, bibirnya memudar, seolah tubuhnya masih berusaha memahami di mana dia berada. Namun beberapa detik kemudian, kebingungan berubah menjadi ketakutan liar. Tubuhnya menegang. Matanya melebar seperti seseorang yang melihat hantu dari masa lalu. Tidak, bukan hantu. Lebih buruk dari itu, seseorang yang membuatnya ingin menghilang. Tangan Alea meronta, mencoba bangun meski tubuhnya belum kuat. "Pergi, jangan. Jangan dekat," teriaknya lirih, namun penuh ketakutan yang menusuk. "Al, hei, hei, lihat aku." Vera memegang kedua bahu Alea, namun tidak menekan. "Aku Vera, Al. Aku Vera. Orang suruhan Pak Din. Kamu tahu Pak Din, kan?" Namun Alea menggeleng keras, rambutnya berantakan. Jilbabnya memang sudah tak terpakai sejak di IGD. Napasnya terengah. Dia terus mendorong udara di depannya seperti ingin menghapus sesuatu yang tidak terlihat. "Pergi. Jangan. Jangan sentuh aku. Al, tolong tenang, tolong lihat aku. Ini aku,
Vera. Suara Vera mulai bergetar, bukan karena takut pada Alea, tapi takut melihat seseorang begitu hancur. Meski bukan psikolog, bukan juga keluarga, Vera tahu satu hal, luka seperti ini tidak muncul tanpa alasan. Ketika Alea semakin panik, Vera langsung menekan tombol pemanggil di atas ranjang. Bunyi bip terdengar nyaring. Dalam beberapa detik, langkah-langkah terburu-buru menghampiri dari luar pintu. Dokter dan 2 perawat masuk, mendekat cepat. "Jangan sentuh aku. Jangan." Alea kembali meronta, dan kali ini lebih keras. "Dok, tolong, dia ketakutan banget," ujar Vera, hampir tercekat. Dokter mengangguk cepat. "Kami berikan penenang dulu. Pasien belum stabil. Obat disuntikkan." Dalam hitungan detik, tubuh Alea yang mulanya tegang seperti busur yang ditarik penuh mulai mereda. Suaranya melemah. Matanya kembali menutup setengah, lalu perlahan tenggelam dalam ketidaksadaran yang lebih tenang. Vera menahan napas, seolah ikut-ikut jatuh dalam kelelahan yang sama. Tangannya gemetar saat menarik kursi, duduk lagi. Dia menutup wajahnya sejenak, mencoba menyusun pikiran. Setelah memastikan kondisi Alea stabil, dokter menarik napas sebelum bicara. "Saya sudah jelaskan sejak IGD," katanya sambil menatap Vera. "Pasien mengalami trauma berat." Vera mengangguk, tetapi itu bukan jawaban yang cukup. "Trauma yang bagaimana? Dari apa? Dari siapa?" Dokter mengajak Vera menjauh dari ranjang, berbicara sedikit lebih pelan. "Kondisinya cukup rumit. Kami belum bisa memaksa dia bicara, apalagi mengingat kejadian traumatisnya. Tubuhnya masih shock, dan respons paniknya tadi menunjukkan memori traumanya belum diproses." Vera memijit kening. Dia bukan orang yang mudah kehilangan arah, dia mantan pegawai DIN, orang kepercayaan yang selalu berhasil menemukan celah, menyelesaikan krisis, dan membawa berita akurat ke meja DIN. Tapi ini, jauh lebih personal. Lebih manusiawi. Lebih menyakitkan. "Dok, apa kemungkinan dia mengalami kekerasan?" tanya Vera pelan, meski suara itu terasa seperti memaksa dirinya sendiri menelan racun. Dokter terdiam beberapa detik. "Kami tidak bisa memberikan asumsi sebelum pemeriksaan lengkap. Tapi tanda-tandanya, psikologis maupun fisik perlu dianalisis hati-hati. Kita tidak ingin memberi kesimpulan yang salah." Perawat memanggil dokter untuk melanjutkan pemeriksaan pasien lain. Sebelum pergi, Dokter 58 menambahkan kalimat yang membuat dada Vera makin berat. "Jangan biarkan dia sendirian. Pasien dengan trauma berat sangat sensitif terhadap lingkungan baru." Setelah itu dokter pergi, meninggalkan Vera bersama keheningan yang menggantung seperti kabut tebal. Dia kembali duduk di dekat ranjang Alea. Menatap wajah pucat itu. Luka-luka kecil di lengannya. Bibir yang pecah. Tatapan panik yang tadi sempat dia lihat, yang masih membekas di kepalanya. "2 minggu lagi kamu menikah," bisiknya lirip. "Pernikahan sudah didaftarkan ke KUA. Semua sudah disiapkan. Siapa yang tega memperlakukan kamu begini?" Jeda hening. "Calon suamimu." Suaranya bahkan terdengar ragu terhadap kalimatnya sendiri. Dia menggeleng cepat. Tidak yakin. Tidak mau percaya. Tapi, Vera menatap wajah Alea lagi. Kenapa dia menghilang? Kenapa dia tidak di sini? Keheningan menjawab. Vera mengeluh lirih, mengusap wajahnya. Napasnya berat, seperti baru saja selesai berlari tanpa arah. "Aku harus kasih laporan ke Pak Din," gumamnya, "tapi apa yang harus aku bilang? Bahwa dia diserang. Bahwa dia trauma berat. Bahwa calon suaminya hilang entah kemana. Tuhan, kenapa semuanya jadi serumit ini?" Namun sialnya, di tengah gempuran niat ingin menghubungi Din, telepon di sakunya bergetar. Nama Din muncul di layar. Vera menatap itu lama, lalu menghela napas. Dia tidak bisa angkat. Belum. Bukan sebelum dia punya jawaban. Tapi jawaban yang dia butuhkan, tidak ada di ruangan itu. Hanya Alea yang tahu.
Dan Alea masih terjebak ketakutan yang bahkan tidak bisa ia ucapkan. Vera memutuskan berdiri. Mendekatkan kursinya lebih dekat ke ranjang, lalu duduk lagi. Dia meraih selimut, menariknya sedikit agar menutupi bahu Alea yang sempat terbuka. Al, katanya pelan, meski Alea tak mungkin mendengar, aku tidak tahu apa yang terjadi padamu. Tapi aku janji, aku akan mencari tahu. AC ruangan mendesis halus. Cahaya matahari menyelinap dari celah tirai. Suasana terasa begitu tenang, berlawanan dengan debaran di hati Vera. Pintu ruangan tiba-tiba diketuk pelan. Vera refleks menoleh. Tak lama, seorang perawat muncul. "Mbak, ada yang mencari." "Hah? Siapa?" tanya Vera cepat. "Kurir," jawab perawat. Katanya dari pihak calon suaminya. "Mengantar berkas." Vera berdiri begitu cepat sampai kursinya hampir terjatuh. Pihak calon suaminya. Dari mana dia tahu Alea dibawa ke sini? Gumamnya pelan, seolah pertanyaan itu untuk dirinya sendiri. Perawat mengangguk. "Berkas apa?" lanjut Vera bertanya. "Saya tidak tahu, Mbak." Vera pun segera melangkah keluar dari ruangan. Begitu tiba di luar, dia pun melihat seorang pria berjaket warna orange, lengkap dengan tulisan nama perusahaan ekspedisinya. Vera mengabaikan itu semua, lantas mengambil amplop coklat yang membuat Vera merasa merinding. Setelah petugas medis pergi bersama kurir yang mengantar paket, dia lalu duduk di kursi stainless depan ruangan, dan membuka amplop coklat tersebut. Dengan saksama dia membaca satu persatu tulisan, hingga akhirnya ruangan itu langsung terasa seperti berputar. 59. Vera mencengkeram pinggiran kursi, nyaris kehilangan keseimbangan. Pembatalan menikah. Bibirnya kering. Jantungnya seperti jatuh. Alea terbaring tidak berdaya. Calon suaminya menghilang. Dan hari ini, seseorang mengirimkan berkas pembatalan nikah ke rumah sakit. Ada sesuatu yang sangat tidak beres. 60. Kabar tentang Alea akhirnya tiba ke tangan Din. Panggilan Vera muncul di layar telepon berkali-kali, tetapi Din baru benar-benar mengangkat setelah memasuki halaman rumah. Napasnya masih tersengal karena dia buru-buru pulang dari kantor. "Pak." Suara Vera terdengar lelah, tetapi tetap tegas. "Alea sudah saya temukan, sudah saya bawa ke rumah sakit juga. Tapi, keadaannya tidak bagus." Din memejamkan mata sejenak sambil memijit pangkal hidung. Dia sudah menduga hal buruk, tetapi mendengar langsung dari Vera membuat dadanya terasa seperti disayat. "Lanjutkan." Vera pun menceritakan semua yang terjadi, ketakutan Alea, obat penenang, kemungkinan trauma berat, calon suami yang menghilang, hingga berkas pembatalan pernikahan yang dikirim. Din terdiam cukup lama di ujung telepon. "Cari tahu semua, Vera," katanya kemudian, suaranya pelan tapi mengandung ancaman yang dingin. "Siapapun yang melakukan ini, aku ingin tahu nama lengkapnya, alamatnya, keluarganya, masa lalunya, pekerjaannya. Semua. Dalam waktu dekat." "Iya, Pak. Aku bayar 2 kali lipat. Kalau kamu perlu tim tambahan, ambil." "Baik, Pak." Din menutup telepon setelah itu, menahan napas beberapa detik. Matanya menengadah menatap langit rumahnya yang menjelang sore, namun dia tidak sedang memikirkan cuaca. Ada badai lain di kepalanya. Saat itu, suara salam terdengar dari ruang depan. Suara yang lembut, yang biasa, yang selalu mampu meredakan sesuatu dalam dirinya tanpa perlu usaha apapun. Din menoleh spontan. Dan seluruh perhatian yang tadi tertahan pada layar ponsel langsung runtuh. Azarin masuk. Menghela napas kecil sambil melepas sepatunya. Di sampingnya, Alina melangkah kecil sambil menyeret tas sekolah dan mengomel pelan, sementara stroller si kembar didorong oleh Mbak Santi yang tampak kelelahan namun bahagia karena bayi-bayi itu tidak rewel sepanjang perjalanan. Din sampai kehilangan kata. Sayang." Suaranya terbata-bata. Azarin menundukkan kepala sebagai salam, lalu mendekat. Tanpa menunggu waktu, dia meraih tangan suaminya dan menciumnya dengan lembut.
Gerakan sederhana yang selalu membuat dada Din hangat seperti dirangkul matahari. Din refleks membalasnya dengan mencium kening istrinya. Tunggu. Alina tiba-tiba mengeluh, memotong suasana hangat itu. Ayah tidak jemput Teteh Alina. Ayah lupa lagi. Suara itu membuat Din tersentak sadar. Dia langsung menepuk keningnya keras. Astagfirullah, Teteh, ayah lupa. Ya Allah, maafin ayah. Tanpa menunggu izin, dia jongkok di depan putrinya, memegang kedua tangan mungil itu, lalu menciumi jari-jari kecil Alina seperti berusaha menutup semua kesalahan dunia dengan satu permintaan maaf. Ayah janji jemput tadi. 61. Iya, ayah salah. Din mengusap pipi putrinya. Kalau ayah beliin mainan yang kamu mau, boleh tidak ayah dimaafin? Alina sempat memasang muka jutek selama 5 detik, tetapi godaan mainan baru jelas lebih kuat. Boleh, katanya cepat. Tapi yang boneka Elsa. Boneka Elsa, Deal. Seorang maid yang sudah menunggu tak jauh dari gerombolan itu, spontan mendekat. Dia memanggil Alina lembut, lalu menggandengnya menuju kamar untuk berganti pakaian. Alina melambaikan tangan sambil tersenyum lebar, lupa marah dalam hitungan detik. Mbak Santi turut membawa si kembar menuju kamar utama, menghilang ke tengah ruangan sambil menatap dua bayi yang masih terlihat tenang. Kini ruangan itu tersisa Din dan Azarin saja. Keheningan tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lebih pribadi. Din masih memandang istrinya dengan sorot mata tercampur, lega, khawatir, dan rasa rindu yang tak sempat dia pikirkan. Dari mana, sayang? Tanya Din akhirnya. Kamu sengaja jemput Alina. Azarin berjalan menuju sofa, disusul Din di belakangnya. Pergerakannya tenang, khas dirinya, anggun namun tak dibuat-buat. Dia duduk lebih dulu, kemudian menyibak cadarnya perlahan. Tidak ada laki-laki lain di rumah selain Din. Kebanyakan para pekerja laki-laki berada di luar rumah. Sekalian tadi, Mas, jawabnya. Din mengernyit. Sekalian. Maksudnya gimana, sayang? Azarin menatap mata suaminya, tanpa tergesa. Ada sesuatu yang dalam di balik lirikan itu, sesuatu yang membuat Din sedikit cemas. Aku dari makam ibu, katanya tenang. Lalu ke panti lansia. Ketemu papa. Din tersentak. Bukan kaget atas pernyataan sang istri. Tapi karena istrinya yang baru melahirkan. Istrinya yang setiap hari sibuk mengurus bayi kembar dan anak preskoler yang terkadang masih suka rewel. Meskipun sudah dibantu oleh Mbak Santi. Namun, sang istri masih menyempatkan diri berkunjung ke makam mendiang ibunya dan menenangkan ayahnya. Din tidak pernah minta, tidak pernah menuntut, tidak pernah mengeluh saat istrinya sibuk dengan dunia barunya sebagai seorang ibu. Namun Azarin melakukannya dari hatinya sendiri. Gimana kondisi papa? Tanya Din pelan, suaranya melembut seperti kapas. Azarin menghela napas panjang. Napas yang seperti membawa sebuah beban besar yang baru saja diletakkan. Papa baik-baik saja saat aku tinggalkan tadi. Tapi, semoga saja itu bertahan. Din langsung tahu ada yang lebih berat di balik kalimat itu. Kamu sempat ngobrol sama papa? Tanyanya, meski sebenarnya sudah bisa menebak jawabannya. Sebuah anggukan kecil. Apa yang papa bilang? Azarin menghela napas panjang sebelum kembali berbicara. Wajahnya tampak tenang, tapi dari getar kecil di ujung suaranya, Din tahu bahwa perempuan itu sudah menahan banyak hal sejak pagi tadi. Papa tidak mau bersosialisasi sejak dia datang ke panti itu, dia bahkan hanya duduk di kursi menatap jendela dengan tatapan kosong. Bahkan dia menolak untuk makan. Azarin menghela napas berat, seolah mengingat adegan tadi cukup menyiksa hatinya. 62. Aku bicara cukup lama dengan papa, ucapnya lirih. Bukan cuma soal ibu. Aku tanya pelan-pelan, apa yang papa takutkan, apa yang paling bikin dia merasa sendirian. Din mendengarkan tanpa menyela. Dia bahkan tidak berani berkedip, takut melewatkan satupun detail dari suara perempuan yang kini menjadi jangkar hidupnya. Tadinya papa cuma diam.
Lanjut Azarin. Kamu tahu kan, Papa kalau sudah mulai merasa sakit hati, dia lebih memilih bungkam daripada meluapkan apapun. Tapi waktu aku tanya apa yang membuat Papa menyendiri, apa yang membuat Papa datang ke sini jika hanya menyiksa diri, lebih baik dirunah. Dia cuma menghela napas berat, dan tiba-tiba beliau bilang kalau dia takut banget bertemu orang-orang. Din mengerutkan kening. Takut kenapa? Karena dia takut suatu hari nanti dia bisa ketawa bareng orang lain, dan melupakan ibu. Azarin menunduk, menahan air mata. Takut merasa bahagia, karena itu membuatnya merasa bersalah. Din merasakan gelombang hangat menyapu dadanya. Entah rasa terenyuh, sedih, atau hanya empati yang terlampau besar. Aku bilang ke Papa, ujar Azarin lagi, kini napasnya lebih berat, bahwa mencintai bukan berarti harus terus berduka. Bahwa ibu gak akan hilang hanya karena Papa mencoba berbicara dengan orang lain. Aku pelan-pelan ajak Papa keluar halaman panti. Jalan sebentar. Ketemu teman-teman seusianya. Din memejamkan mata sesaat. Membayangkan Azarin berdiri di samping pria tua itu, membimbingnya dengan kesabaran yang bahkan tidak pernah Din bayangkan sebelumnya. Awalnya Papa kaku banget, ucap Azarin sambil tersenyum kecil. Dia cuma duduk, tangannya gemetar, gak tahu mau ngomong apa. Tapi aku mulai duluan. Aku sapa beberapa kakek nenek yang lagi main catur. Lalu aku kenalin Papa. Ternyata, mereka menyambut dengan hangat. Azarin mengusap ujung matanya cepat, seolah tidak ingin Din melihatnya menangis. Dan waktu aku mau pulang tadi. Dia melanjutkan, suaranya lebih lembut. Papa lagi ngobrol sama mereka. Jujur, aku sampai berdiri lama memperhatikan dari jauh. Papa tertawa kecil. Bukan tawa besar, cuma tulus. Hangat. Din menarik napas gemetar. Ada sesuatu yang bergeser di dalam dirinya. Aku berharap itu bisa bertahan lama, ucap Azarin. Papa itu, hatinya retak, tapi bukan berarti gak bisa disembuhkan. Orang yang menyimpan duka terlalu lama, apalagi sendirian itu bahaya banget, Mas. Pikiran bisa membunuh seseorang lebih cepat daripada penyakit apapun. Overthinking itu, menjerumuskan seseorang dalam gelap yang mereka sendiri gak bisa keluar. Din mencengkeram lututnya pelan. Aku tahu. Aku lihat sendiri. Lanjut Azarin pelan. Orang yang kehilangan pasangan hidup bisa merasa seluruh dunia berhenti. Kalau Papa gak ngomong sama siapapun, lama-lama dia bisa hanyut dalam pikirannya sendiri. Makanya, sosialisasi itu penting. Meskipun cuma obrolan ringan, itu bisa jadi nyawa kedua buat orang yang lagi hancur. Din tidak sanggup menahan lagi. Dia mendekat perlahan dan langsung menarik Azarin ke dalam pelukannya. Tanpa bertanya, tanpa bilang apapun, tanpa persiapan apapun. Lengan pria itu melingkari tubuh istrinya begitu erat hingga Azarin refleks terkejut. Pelukan itu hangat. Mencekam. Seolah Din mencoba menyatukan dua manusia menjadi satu. Mas. Azarin berbisik, bingung. Tapi Din tidak menjawab. Dia memejamkan mata, wajahnya tertanam di bahu istrinya, dan air mata yang sejak tadi dia tahan akhirnya jatuh satu persatu. Membasahi kain baju Azarin. Membasahi punggung perempuan itu, menghancurkan semua dinding yang selama ini dia bangun. 63. Tubuh Din bergetar. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu banyak emosi yang mendesak keluar sekali. Waktu. Terima kasih, bisiknya parau. Ya Tuhan, terima kasih. Tangan Azarin yang semula kaku perlahan naik ke punggung suaminya, membelai pelan, seperti menenangkan anak kecil yang takut ditinggal. Apa yang kamu syukuri? Tanyanya lembut. Din menggeleng tanpa melepas pelukan. Kamu. Hanya itu. Satu kata yang terucap di sela isak tangisnya. Kamu. Azarin menggigit bibir bawahnya, menahan sesuatu yang ikut pecah di dadanya. Aku cuma ingin Papa pulih, katanya pelan. Bukan cuma itu, balas Din, nadanya serak. Kamu bahkan memikirkan sampai ke hal-hal yang aku sendiri gak kepikiran.
Kamu lihat luka papa yang gak aku lihat. Kamu obati dengan cara yang aku gak mampu. Kamu? Aku kata-kata Din terhenti lagi, seolah ada benjolan besar di tenggorokannya. Aku beruntung. Lanjutnya akhirnya, hampir berbisik. Beruntung banget. Azarin menutup mata. Dia tidak ingin menangis, tapi rasanya terlalu sulit menahan. Kita lakukan sama-sama, Mas, ucapnya lembut. Papa itu juga ayahku sekarang. Dan aku ingin dia merasa punya tempat pulang. Meski ibu sudah gak ada lagi. Pelukan itu makin erat. Suara detak jantung Din terdengar jelas di telinga Azarin, keras dan tidak teratur, seakan semua isi hatinya tumpah pada ritme itu. Setelah beberapa menit, Din perlahan menjauh, tapi tangannya masih menggenggam lengan Azarin. Kenapa kamu bisa sebijak itu? Tanya Din, matanya memerah. Siapa yang ngajarin kamu melihat luka orang sedalam itu? Azarin mengusap sisa air mata di pipi suaminya dengan enggan. Karena aku tahu rasanya kehilangan, jawabnya pelan. Dan aku tahu, diam itu lebih berbahaya daripada tangis. Din menahan napas. Azarin melanjutkan. Aku cuma gak mau papa terlambat ditolong. Sekarang dia sudah mulai bicara sama orang lain. Itu langkah pertama. Dan itu sudah sangat berarti. Din menatap wanita itu lama. Sangat lama. Sampai-sampai Azarin harus memalingkan wajah karena merasa dadanya mulai berdebar aneh. Mas, gumamnya rendah. Kamu lihat aku begitu kenapa? Din menelan ludah untuk membasahi kerongkongannya yang terasa kering. Karena aku gak tahu harus melakukan apa dengan rasa syukur sebesar ini. Azarin mengerjap. Aku takut. Lanjut Din. Takut kalau aku gak bisa membalas semua kebaikan kamu. Takut kalau aku menyakitimu tanpa sadar. Takut kalau aku gak cukup baik untukmu. Azarin terdiam. Matanya membesar sedikit, lalu dia menarik tangan Din dan menggenggamnya erat. Dengar aku, Mas, ucap Azarin pelan, tatapannya dalam. Menolong papa bukan karena aku mau kamu membalasnya. Itu karena aku mencintai keluarga kita. Dan papa bagian dari itu. Din hampir tidak bisa berbicara lagi. Beberapa detik kemudian, dia kembali menarik Azarin ke dalam pelukan. Lebih lembut, tapi lebih dalam. Seolah dia baru saja menemukan rumah yang selama ini dia cari-cari. 64. Aku bangga sama kamu, sayang, bisik Din akhirnya. Azarin tersenyum kecil di dalam pelukan itu. Aku cuma melakukan yang seharusnya. Kamu melakukan lebih dari itu, balas Din. Keheningan itu masih menggantung di antara mereka, hangat, lembut, dan penuh sesuatu yang sulit dijelaskan. Din merasa seperti baru selesai menurunkan beban yang selama ini menyesakkan dada. Sementara Azarin, dia masih bisa merasakan getaran kecil dari tubuh suaminya yang tadi menangis dalam diam. Azarin menarik napas pelan sebelum akhirnya berkata, Mas, besok kita ke panti lagi ya. Kita lihat papa. Kita dampingi dia bicara sama teman-temannya. Din tidak butuh waktu lama untuk menjawab. Tentu. Kapanpun kamu mau. Azarin mengangguk kecil, senyum halus merekah di ujung bibirnya. Senyum yang tak berusaha dibuat-buat, senyum yang justru membuat Din kembali merasakan sesuatu berdenyut hangat di dadanya. Din menatap senyum itu terlalu lama tanpa sadar. Kok Mas lihat aku begitu? Tanya Azarin akhirnya, pipinya memanas. Din berkedip, tersadar. Enggak. Cuma, kamu bikin aku tenang. Kamu tahu gak? Azarin memalingkan wajah, pura-pura sibuk mengusap ujung mata meski air matanya sudah kering. Mas lebay. Enggak. Din makin mendekat, suaranya menurun menjadi lebih perlahan. Jangan beosan ya dengan ini, karena kau tidak akan pernah bosan mengatakannya. Kamu adalah rumah untuk aku, dan anak-anak kita. Azarin terdiam. Sesuatu di dalam dirinya mencelos, lalu menghangat. Dia menghela napas pelan, lalu berkata,
Mas juga rumah buat aku. Din menunduk sedikit, meraih jemari istrinya, menggenggam lembut. Makasih ya, sayang. Buat hari ini. Buat papa. Buat semuanya. Sudah aku bilang, Mas. Ini kewajiban aku juga, balas Azarin. Papa itu keluarga kita. Din menatapnya lama lagi, sampai-sampai Azarin kembali merasa jantungnya berdebar tak karuan. Beberapa detik kemudian, suasana yang tadinya sendu itu perlahan-lahan melunak. Ada cairan baru yang mengalir di antara mereka, sesuatu yang lebih ringan tapi tidak memutus hubungan emosional sebelumnya. Din perlahan memperbaiki posisi duduknya, agar tidak membuat Azarin risih. Dia tahu betul istrinya masih dalam masa pemulihan setelah melahirkan, dan dia menjaga itu seperti menjaga bola kaca paling rapuh di dunia. Sayang, panggilnya pelan. Ya, masa nifas kamu. Kira-kira selesai kapan? Azarin langsung berhenti bernapas sejenak. Dahi perempuan itu mengerut dengan cepat. Pandangannya memantul ke wajah Din, mencoba membaca maksud sebenarnya dari pertanyaan suaminya. Kenapa nanya gitu? Suaranya mengalun hati-hati, ada raut cemas yang dia coba sembunyikan. Din yang awalnya santai langsung menyadari perubahan kecil itu. Dia tersenyum tipis, mencoba menenangkan. Hanya tanya, bukan apa-apa, ujar Din cepat, meski dia tahu itu tidak akan cukup menenangkan. Aku cuma perlu tahu, karena rencana kita kan banyak setelah itu. Rencana. Azarin semakin mengerutkan kening. 65. Din mengangguk, kali ini lebih nantap. Umroh, ucapnya sambil menatap lembut. Kan waktu tasyakuran kelahiran si kembar, aku bilang kamu dapat hadiah umroh. Kamu sama anak-anak panti. Azarin berkedip, dan keningnya perlahan melonggar. Rasa cemas tadi mulai turun, meski tidak hilang sepenuhnya. Din melanjutkan dengan nada lebih lembut. Dan kali ini, aku nambah rencana. Aku mau bawa papa juga. Azarin menghela napas perlahan, hampir lega tapi masih mencoba mencerna maksudnya lebih dalam. Din tersenyum miris. Papa memang sudah sering ke sana. Bahkan entah berapa kali. Tapi, aku rasa kondisi papa sekarang butuh itu lagi. Bukan sekadar perjalanan spiritual, tapi obat. Azarin terdiam. Suasana pelan kembali turun ke nada sendu. Tapi bukan sedih. Lebih seperti rasa yang menyentuh menjadi lebih dalam. Mas, gumamnya. Mas yakin papa mau? Aku gak tahu, jawab Din jujur. Tapi aku mau coba. Setelah masa nifas kamu selesai, aku mau kita pergi bareng. Kamu, aku, Alina, si kembar, anak-anak panti, dan papa. Azarin menarik napas pelan, seperti sedang memeluk kata-kata itu. Kalau papa mau ikut, aku akan senang banget. Din menggenggam tangan istrinya lebih erat. Aku cuma pengen papa percaya kalau dia gak sendirian. Azarin tersenyum lembut. Senyum yang memendarkan sesuatu hangat dan mendalam. Beberapa detik berlalu sebelum dia kembali menjawab pertanyaan Din sebelumnya. Masa nifas biasanya selesai sekitar 40 hari, ucapnya perlahan. Tapi tiap perempuan beda-beda. Din mengangguk. Kalau kamu, perasaan kamu gimana? Azarin menghela napas. Aku belum berhenti, Mas. Masih ada sedikit. Din langsung mengangguk lagi, kali ini lebih paham. Oke, enggak usah dipaksakan. Aku cuma nanya biar bisa atur jadwal dan persiapan. Azarin mengangguk. Namun setelah beberapa detik, dia memicingkan mata. Tapi, Mas bener cuma nanyain soal jadwal. Suaranya pelan, tapi jelas menyiratkan ketidakpercayaan. Din menahan senyum. Sayang, Mas. Azarin menatapnya lebih dalam lagi. Sudah lama, kebutuhan Mas kan, belum terpenuhi. Tiba-tiba Mas nanya gitu. Din menghela napas sambil mengusap tengkuk, merasa geli sendiri dengan cara istrinya menatapnya, seolah menyidang. Dia mendekat sedikit, lalu berkata,
Sayang, aku tahu kamu masa nifas. Aku gak akan minta apa-apa sekarang. Aku cuma, ya itu tadi. Mau ngitung waktu yang tepat buat umroh. Azarin mengerjap. Pipinya terasa mulai panas. Oh. Jawaban paling sederhana, dan paling polos yang bisa keluar dari mulutnya. Bahkan Din hampir tertawa melihat ekspresi istrinya yang campur aduk. Din pun, mencondongkan tubuh sedikit, menjaga jarak tapi tetap dekat. Kamu cemas ya? Azarin buru-buru mengalihkan wajah. Gak. Siapa juga yang cemas? 66. Din mengangkat alis. Yakin? Azarin tidak menjawab. Namun wajahnya sudah memerah. Alhasil, Din tersenyum lembut, bukan menggoda, hanya hangat. Sayang. Dia memanggil pelan. Mas gak akan nyentuh kamu sampai kamu siap. Sampai masa nifas selesai. Mas janji. Azarin mengangguk kecil, tapi tetap tidak menatapnya. Bukan cuma soal itu, lanjut Din. Kamu baru melahirkan. Badan kamu masih pulih. Mas gak mau kamu ngerasa terbebani, apalagi takut aku nuntut macam-macam. Azarin menelan ludah. Aku bukan takut Mas nuntut. Terus. Aku cuma takut Mas nahan terlalu lama. Din terdiam sebentar. Lalu dia tertawa tipis, bukan mengejek, tapi benar-benar tersentuh. Mas kuat, kok, ujarnya sambil mengusap kepala istrinya pelan. Dan kalaupun Mas gak kuat, Mas tetap akan nunggu kamu. Azarin menggigit bibir, lalu akhirnya menoleh menatap suaminya. Mas yakin? Din memicingkan mata, mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya berubah nakal tapi tetap lembut. Kalau Mas bilang gak kuat, memangnya kamu mau kita begituan sekarang, Azarin refleks memukul lengan Din pelan. Mas. Tapi Din tidak berhenti. Sebaliknya, dia berdiri dari sofa dengan gaya sok percaya diri, merapikan kemejanya, seolah bersiap melakukan sesuatu yang sangat penting. Ayo, katanya sambil menepuk-nepuk celananya. Entah apa tujuannya selain makin bikin Azarin panik. Suamimu yang tampan ini sudah siap. Kalau istrinya memang menawarkan, Mas gak akan nolak. Azarin tercekat. Siapa yang menawarkan? Aku kan cuma tanya. Ya makanya Mas jawab. Terus kamu balas tanya lagi. Mas pikir, ya siapa tahu istri Mas punya niat tersembunyi. Din mengangkat alis sambil memasang senyum jahil. Azarin membelalak, pipinya memanas sampai terasa seperti lampu taman di malam hari. Mas, gak lucu. Dia kemudian berdiri buru-buru. Saking paniknya, ujung cadarnya yang dia lepas tadi, sampai tersangkut di sandaran sofa. Azarin menariknya cepat sambil berseru tanpa suara. Astagfirullah, suami kok begini amat, sih. Aku masuk kamar dulu. Ucapnya cepat. Azarin berbalik, lalu berlari kecil menuju kamar mereka. Sementara Din tertawa kecil, geli, tapi juga penuh rasa sayang yang membuncah. Sayang, jangan lari dong, serunya sambil berjalan santai mengikuti dari belakang. Mas janji gak akan macem-macem. Tapi tadi kamu yang mulai, loh. Suara Azarin terdengar dari dalam kamar. Aku cuma nanya, bukan ngajak. Din kembali terkekeh puas, sampai wajahnya memerah, hatinya sedikit terobati dengan lelucon bersama istrinya sore ini.